Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Uswatun Haniyah NIM 3188048 dan saya sendiri Tila Aminah NIM 3188081. Kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Hakikat Manusia, Etika Kebebasan dan Tanggung Jawab Sosial Ekonomi. Langsung saja materi yang pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya atau prinsipal d'etre manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik yang khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Keistimewaan manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran atau consciousness dan penyadaran diri atau self-awareness. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dari dirinya atau objek. Selain itu, manusia bukan saja mampu berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar tentang pemikirannya. Kemudian, kemuliaan keutamaan akal. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nilai lebih unggul daripada makhluk semesta lainnya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemuliaan dan keutamaan kepada manusia. Kemuliaan dan keutamaan manusia tersebut terletak pada 5 dimensi, yaitu dimensi penciptaan, dimensi fisik, dimensi taklif, dimensi ibadah, dan dimensi kehidupan. Kesadaran terhadap 5 dimensi kemuliaan manusia di atas menciptakan keseimbangan baik dalam interaksi dengan sesama manusia, alam semesta maupun Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, manusia akan berhasil menjalankan tugasnya baik sebagai khalifah di bumi maupun sebagai hamba Allah. Selanjutnya, perbandingan antara ilmu dan akal. Perlu dibedakan antara penggunaan akal sehat, common sense, dengan ilmu pengetahuan. Letak perbedaannya mendasar antara keduanya ialah berkisar pada kata sistematik dan terkendali. Dapat disimpulkan bahwa akal disadari dengan analisa masalah dan pertimbangan-pertimbangan rasional yang mengedepankan suara hati. Sedangkan ilmu diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah, yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Selanjutnya, buah akal dan ciri orang berakal. Akal itu adalah sebuah timbangan yang cermat, yang hasilnya adalah pasti dan dapat dipercaya. Melalui akal, kemampuan menjangkau pemahaman sesuatu yang pada gilirannya mengatur pada dorongan berakhlak luhur. Kerja akal di sini membuahkan ilmu pengetahuan sekaligus perolehan hikmah yang mengantar pemiliknya mengetahui dan mengamalkan apa yang diketahuinya. Seseorang dikatakan berakal jika memiliki ciri sebagai berikut: memiliki pandangan yang luas tentang hal yang negatif dan maupun yang positif, selalu mengintrospeksi diri, selalu berdialog dengan diri sendiri, selalu mengingat akan kekurangannya, tidak berduka karena keinginan belum tercapai, dekat dengan dan bersahabat dengan sesama yang orang berakal, tidak memandang remeh orang lain, tidak bersedih atau menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Hidup dan pengabdiannya adalah demi untuk orang lain dan jauh dari tujuan untuk kepentingan dirinya. Selanjutnya, definisi etika dan apa fungsi etika. Definisi etika. Etika atau ethics adalah salah satu cabang utama dalam filsafat yang mempelajari, mempertanyakan, dan mengarahkan bagaimana seharusnya hidup yang baik atau right conduct and good life. Jadi, etika dalam filsafat jauh lebih luas daripada konsep etika pada umumnya yang hanya membahas benar dan salah. Aspek intrik dari filsafat etika adalah hidup yang baik, yaitu hidup yang berharga untuk dijalani, hidup yang penting dan memuaskan untuk dijalani, lebih dari sekedar bermoral, dan ada aspek bermanfaat dalam kehidupannya. Fungsi etika. Yang pertama, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Etika sebagai pertimbangan ilmu. Pada dasarnya,
Pemikiran kritis filsafat moral etika menanyakan apakah perilaku manusia mengarah pada nilai-nilai ideal yang dicita-citakan masyarakat. Pada konteks kehidupan berbangsa dan bernegara atau NKRI, nilai-nilai ideal dan berwujud dalam falsafah Pancasila. Dengan kata lain, etika merupakan proses memberikan pertimbangan nilai atau value judgment. Pertimbangan nilai ini harus selalu hadir pada setiap proses komunikasi. Untuk dapat berbicara dengan baik, maka komunikator harus menganalisis semua komponen komunikasi, yaitu berhadapan terhadap komunikasinya, apa yang diucapkan, mengatur apa yang penting dan tidak penting, dan bagaimana efeknya bagi orang lain dan bagi tercapainya harmoni. Sebagai kajian filsafat, nilai menurut Ridwan Halim mempunyai 3 jenis nilai yang saling berhubungan, yaitu logika, etika, dan estetika. Ketiga hal di atas, logika, etika, dan estetika, harus menjadi roh proses ideasi sewaktu menyusun pesan. Logika adalah wujud rasionalisasi pesan, yaitu pesan disusun berdasarkan sistematika berpikir yang runtut atau induktif dan deduktif, analitis, menyeleksi fakta dan opini, kemudian menyusun fakta dan opini tersebut agar tetap koheren, konsisten, dan tidak berlawanan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk etis. Manusia diciptakan sebagai makhluk etis, berarti manusia mempunyai kesadaran etis, yaitu kesadaran untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dan yang bertanggung jawab dari yang sebaliknya. Manusia tidak hanya dilengkapi dengan kesadaran etis, tetapi juga dilengkapi dengan kebebasan untuk memilih dari alternatif yang baik dan buruk, benar dan salah, bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Hanya apabila manusia mempunyai kebebasan etis atau memilih secara etis, manusia dapat dituntut pertanggungjawaban etis. Selain dikatakan sebagai makhluk yang berpikir dan homo sapiens, manusia juga sekaligus dikatakan sebagai makhluk yang juga merasa dan mengindra. Melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia, mereka pun pada akhirnya dapat merasakan sesuatu. Manusia juga dikatakan sebagai aesthetical being karena manusia sangat dekat dengan yang namanya estetika, dengan kata lain keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah keindahan jasmani. Selain itu ada pula keindahan lainnya, yaitu keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan juga keindahan intelek. Etika ilmu akhlak. Akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia seperti raut wajah, bodi. Akhlak adalah sesuatu yang tercipta atau terbentuk melalui sebuah proses. Karena sudah terbentuk, akhlak disebut juga dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang tidak lagi banyak memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurnani mengartikan akhlak sebagai stabilitas sikap jiwa yang melahirkan tingkah laku dengan mudah tanpa melalui proses berpikir. Dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah adanya unsur perbuatan atau tindakan dan kebiasaan-kebiasaannya sudah menyatu dengan pribadi manusia, baik buruk serta perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar. Perbandingan ukuran baik buruk dalam akhlak dengan aliran dalam filsafat etika. Sebagai cabang filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan menilai perbuatan baik atau buruk, ukurannya dipergunakannya adalah akal pikiran. Akallah yang menentukan apakah perbuatan manusia itu baik atau buruk. Kalau moral dan etika perbandingkan, maka moral lebih bersifat praktis, sedangkan etika bersifat teoritis. Moral bersifat lokal, sedangkan etika bersifat umum. Akhlak Islami berbeda dengan moral dan etika. Perbedaannya dapat dilihat terutama dari sumber yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan nilai dan norma agama. Yang menentukan perbuatan baik atau buruk dalam moral dan etika adalah adat istiadat pikiran manusia dalam masyarakat pada suatu tempat di suatu masa, dipandang dari sumbernya. Akhlak Islami bersifat tetap dan berlaku untuk selama-lamanya. Sedangkan moral dan etika berlaku selama masa tertentu di suatu tempat tertentu. Konsekuensinya akhlak Islam bersifat mutlak, sedangkan moral dan etika bersifat relatif. Etika sosial, etika agama, dan etika ekonomi. Etika sosial adalah suatu etika sehubungan dengan relasi manusia dengan sesamanya dalam sosietas atau masyarakat. Etika sosial menunjukkan
pada etika yang berkenaan dengan suatu sosietas yang secara khusus berhubungan dengan pengaturan secara normatif relasi-relasi sosial dalam rangka tatanan hidup bersama. Etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi baik secara pribadi, institusi serta dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Supaya dapat terwujudnya ekonomi yang jujur dan dapat melahirkan persaingan yang sehat dan dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membantu perekonomian yang lebih maju. Etika agama, istilah yang semakna dengan etika adalah etik, akhlak, dan budi pekerti, masing-masing dalam bahasa Inggris, Prancis, agama, dan Indonesia. Kata etika itu tersendiri berasal dari kata Yunani ethos yang semakna dengan kata lain mores, yaitu karakter atau tujuan yang moral merupakan sumber tindakan dramatik. Dari sinilah istilah etika sering dianggap sama dengan moralitas. Tuhan semesta alam dan ciptanya. Etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mengetahui hakikat ibadah kepadanya. Secara tidak langsung kita telah memperahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali dalam Raqaiz al-Iman mengutip pernyataan Imam Ja'far Shadiq tentang 3 unsur pokok hakikat ibadah. Yang pertama, si pengabdi tidak menganggap apa yang berada di genggaman tangannya sebagai miliknya. Kedua, usahanya sebagai bentuk memindahkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada si pengabdi. Ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dilaksanakan kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu Allah. Etika kepada manusia, seseorang dapat dikatakan sebagai muslim apabila dengan bersungguh-sungguh ia menyatakan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Atau ditambah dengan ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, yang artinya saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Etika kepada alam. Yang pertama, menjaga kelestarian alam. Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia sebagai khalifah terhadap lingkungannya. Yang kedua, menyayangi binatang. Islam merupakan agama yang sempurna di mana seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rapi. Di antara rahmat agama ini bahwa ia telah sejak dahulu menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan terhadap binatang. Prinsip ini telah ditancapkan sejauh sebelum munculnya organisasi atau kelompok pencinta atau penyayang binatang. Binatang-binatang yang boleh dibunuh. Keharusan menyayangi binatang bukan berarti kita tidak boleh menyembelih binatang yang halal untuk dimakan, karena agama Islam berada di tengah-tengah antara mereka yang mengharamkan seluruh daging binatang dan di antara orang-orang yang menghalalkan makanan binatang apapun meskipun binatang itu haram. Demikian pula boleh membunuh binatang yang jahat dan banyak mengganggu orang, merusak tanaman, dan memakan ternak seperti burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus, anjing hitam, dan sebagainya lainnya. Menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah masalah yang sangat penting dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Suci dan mencintai kesucian. Oleh karena itu, sebagai orang beriman kepada Allah, kita harus membiasakan diri selalu menjaga kesucian. Salah satu cara menjaga kesucian adalah dan berusaha menciptakan kehidupannya bersih baik lahir maupun batin. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab setiap orang. Jadi semua pribadi harus turut serta dalam upaya menjaga kebersihan. Lebih-lebih kita orang beriman, karena menjaga kebersihan bagi orang yang beriman adalah ibadah. Terima kasih.